Di sebuah peternakan yang indah, di sebuah lembah yang damai, hiduplah seekor induk itik yang penuh kasih. Peternakan ini dikelilingi oleh padang rumput hijau yang luas, bunga-bunga yang bermekaran, dan sebuah kolam kecil yang tenang. Induk itik tersebut dengan sabar mengerami telur-telurnya. Menunggu hari di mana anak-anaknya akan menetas dan melihat dunia untuk pertama kalinya. Pada suatu hari yang cerah, telur-telur yang dirami induk itik mulai menetas satu persatu. Dari telur-telur itu, keluarlah anak-anak itik yang lucu dan menggemaskan dengan bulu kuning cerah dan suara cuitan yang ceria. Anak-anak itik itu berjalan dengan lincah, menjelajahi lingkungan sekitar mereka dengan rasa ingin tahu yang besar. Namun, ada satu telur yang lebih besar dari yang lain. Telur ini membutuhkan waktu lebih lama untuk menetas. Ketika akhirnya menetas, keluarlah seekor anak itik yang berbeda dari yang lain. Bulunya berwarna abu-abu kusam, tubuhnya lebih besar, dan ia tampak canggung. Anak itik ini tidak memiliki penampilan yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain dan segera menjadi kesatria. Saudara-saudaranya yang lain segera menjulukinya itik buruk rupa. Mereka mengejek dan mengolok-oloknya karena penampilannya yang berbeda. Itik buruk rupa merasa sedih dan terasing karena dia tidak seperti yang lain. Setiap hari, dia harus mendengar ejekan dan tawa yang menyakitkan dari saudara-saudaranya. Sejak saat itu, itik buruk rupa selalu dijek dan diolok-olok oleh saudara-saudaranya. Tidak ada yang mau bermain dengannya atau duduk di sampingnya. Itik buruk rupa merasa sangat kesepian dan sedih. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu berbeda dan tidak diterima oleh yang lain. Merasa tidak diterima, itik buruk rupa memutuskan untuk meninggalkan peternakan. Dia berharap bisa menemukan tempat di mana dia bisa diterima dan dicintai apa adanya. Dengan hati yang berat, itik buruk rupa berjalan melewati padang rumput yang luas, mencari tempat baru yang bisa dia sebut rumah. Di perjalanan, itik buruk rupa bertemu dengan berbagai hewan. Dia bertemu dengan ayam, anjing, dan kucing, tetapi semuanya menolak untuk berteman dengannya. Mereka juga mengejek dan menolaknya karena penampilannya yang berbeda. Itik buruk rupa merasa semakin terasing dan putus asa. Musim dingin datang dan dunia menjadi dingin dan beku. Itik buruk rupa harus bersembunyi di hutan yang dingin dan sepi untuk berlindung dari angin dingin dan salju. Dia merasa sangat kesepian dan kedinginan, merindukan kehangatan dan cinta yang tidak pernah dia rasakan. Saat musim semi tiba, dunia kembali menjadi hangat dan penuh warna. Itik buruk rupa melihat sekumpulan angsa yang indah di danau. Dia sangat kagum dengan keanggunan dan kecantikan mereka. Angsa-angsa itu tampak begitu megah dengan bulu putih yang bersinar di bawah sinar matahari. Ketika mendekati danau untuk melihat lebih dekat, itik buruk rupa melihat bayangan dirinya di air. Dia terkejut melihat bahwa bayangan itu bukan itik buruk rupa yang dia kenal, tetapi seekor angsa yang indah dan megah. Itik buruk rupa telah berubah menjadi angsa yang cantik selama musim dingin. Angsa-angsa lain menyambutnya dengan hangat, mengakui kecantikannya dan menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Itik buruk rupa akhirnya menemukan tempat di mana dia diterima dan dicintai. Dia merasa sangat bahagia dan bersyukur telah menemukan keluarga yang menerima dia apa adanya. Sejak saat itu, itik buruk rupa hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dia belajar bahwa penampilan bukanlah segalanya. Kecantikan sejati berasal dari hati yang baik dan tulus. Itik buruk rupa yang kini menjadi angsa yang megah, menikmati setiap momen hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur.